Selamat datang di Teliti Ekonomi, podcast yang membawa Anda dalam perjalanan mendalam ke dunia ekonomi dan pembangunan. Saya Givari, dan saya akan menjadi pemandu Anda dalam setiap episode yang penuh wawasan ini. Podcast ini dengan bangga disajikan oleh LPM FEB UI, Pusat Penelitian Ekonomi dan Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Di Teliti Ekonomi, kami akan mengupas berbagai topik menarik ini melalui percakapan dengan para ahli, profesor, dan praktisi terkemuka di bidang ekonomi. Setiap episode akan membawa Anda melangkah lebih dekat ke dalam isu-isu yang sedang hangat, mulai dari perkembangan ekonomi global hingga tantangan ekonomi lokal yang dihadapi Indonesia. Kami sangat senang dapat menyambut narasumber pertama kami di podcast ini. Beliau adalah seorang yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam dalam isu ekonomi pembangunan, ekonomi digital, dan ekonomi perilaku. Selamat siang Pak Cekal, apa kabar? Siang Givari, kabar baik. Givari gimana? Baik, alhamdulillah Pak. Kayaknya saya baru kemarin lihat di LinkedIn sih Pak. Itu ada name tag NBR Pak. Bagaimana perjalanan ke Amerika? Lumayan melelahkan ya. 14 jam dari Dubai, ke Dubainya 7 jam, jadi 21 jam Givari. Tapi di sananya gimana Pak? Keliling-keliling Boston? Keliling Boston lumayan ya. Lumayan sepi sebenarnya kotanya. Tapi habis itu kami juga ke New York ya. Baru di sana tuh agak rame. Agak beda di sini ya Pak. Sini lagi rame polusi banget Pak. Pastinya. Oke, by the way, saya mau ngucapin congratulations Pak, mendapatkan jabatan, dapat sebuah amanah yang luar biasa besar sebagai kepala dari LPM FEB UI. Kalau saya tiap ingat kepala LPM FEB UI gitu ya Pak, saya selalu teringat kayak kita udah ada beberapa nama besar lah yang sebelum jadi kepala LPM gitu ya, termasuk salah satunya adalah Menteri Keuangan kita. Jadi running buat bursa 2024 Pak, kira-kira? Sepertinya tidak ya. Jadi kalau kepala LPM sebenarnya ada dua expertise ya. Expertise dalam bidang mikroekonomi dan expertise dalam makroekonomi. Yang kemungkinan akan diambil oleh ke pemerintahan biasanya adalah yang ahli makroekonomi gitu. Kalau mikroekonomi mungkin akan kembali ke kampus. Bukannya Bapak lu gak ada Pak selama ini. Kayaknya saya pahamnya Bapak juga paham banget ekonomi moneter Pak. Anyways Pak, saya coba ngulik karir Bapak sih, dan kita sempat diskusi juga kalau dari peneliti Bapak tuh hitungannya cukup pesat lah. Tapi jujur ini saya sebagai peneliti ya, karena kebetulan saya kan bukan di bawah Bapak nih. Cuman pengen tahu gimana sih Pak Cekal yang hari ini bisa terbentuk gitu, kayak mungkin Bapak bisa cerita gitu dulu background pendidikan Bapak, background karir Bapak. Mungkin dulu kebayangnya gitu, apakah dari kecil ada cita-cita mau jadi akademisi? Kita penasaran sih kalau buat denger itu. Oke, mungkin kalau dari kecil saya nggak pernah ya bercita-cita jadi ekonom. Dulu malah di SMA pengen jadinya astronomer ya, melihat bintang-bintang gitu. Tapi entah mengapa waktu itu ada perjalanan di akhir SMA itu ada perjalanan ke Bosca gitu ya, ke Boskanya Bandung. Di sana ketemu sama pengawas pengamat bintangnya itu ya. Ternyata lulusan astronomi ITB. Wah, nanti saya jadi pengawas lensa doang kayaknya gitu kan. Sedemikian saya waktu itu akhirnya ngambilnya matematika UI. Jadi saya setahun di matematik, kemudian baru pindah ke Fakultas Ekonomi, dulu FEUI ya. Tahun berapa? Di 98, 97-nya matematika, kemudian 98-nya di FEUI. Kalau ditanya kenapa saya pindah, saya juga nggak pernah tahu. Nggak ada coincidence tuh Pak sama kejadian 97-98? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya. Berarti emang pure tiba-tiba dan mungkin udah takdir kali ya, ke 98 pindah ke FEUI gitu. Nah setelah itu saya adalah mungkin satu dari sedikit orang yang tetap di kampus, tidak pernah keluar, even kerja swasta sebentar aja nggak pernah. Jadi saya udah asisten dosen, kemudian jadi asisten peneliti di Laboratorium Ilmu Ekonomi, dulu ada Laboratorium Ilmu Ekonomi. Kemudian ngambil S2 pertama di PPIE ya, saya kemudian jadi dosen meskipun tidak tetap ya, dijalanin aja gitu ya. Kemudian 2009 ngambil master sekaligus PhD ya di Policy Analysis Program di Grips Tokyo. Gitu sih. Jadi kalau dibilang ada nggak orang yang selalu di kampus,
baik berusaha tidak berusaha ternyata memang takdirnya di kampus ada gitu ya. Nah itu mungkin saya dan beberapa orang gitu. Oke, tapi berarti memang Pak Cekel nggak ada kebayang lain selain jadi akademisi ya Pak? Maksudnya emang apa ya? Ada kecintaan yang sangat dalam nih Pak terhadap ilmu pengetahuan. Nggak, sebenarnya yang membuat saya jatuh cinta di ilmu ekonomi itu kalau dibilang sih ya sebenarnya sih dosen pengantar ilmu ekonominya ya waktu itu Profesor Arisananta sih. Jadi sedemikian sehingga saya curious banget gitu ya dengan ilmu ekonomi. Kalau dibilang apakah kenapa saya di kampus gara-gara takdir atau memang mau betah di kampus, nggak juga gitu. Karena takdir juga ngelamar kemana-mana juga nggak dapet ya. Misalnya ke BI waktu itu tes psikologinya nggak lolos, berarti saya mungkin agak sakit mental kali ya untuk ukuran BI gitu. Jadi mau cocoknya di kampus gitu intinya sih. Emang ya rada takdir membawa. Takdir membawa, berusaha kabur juga nggak bisa. Jadi balik 2015 ya Pak, langsung 2015. balik ke Waktu MPKP itu dulu. saya belum lulus, baru terakhir ya tahun terakhir disertasi itu saya sebenarnya diminta oleh Pak Kiki Feriko untuk join LPM gitu. Jadi Pak Kiki Feriko yang sebenarnya membawa saya ke LPM karena sebenarnya saya sebelumnya ya tidak berada di LPM, adanya di Laboratorium Ilmu Ekonomi di bawah Departemen Ilmu Ekonomi. Ya, kalau lab IE sendiri kemudian kan dihilangkan ya, Dilebur ya, Pak? dilebur dan tidak ada memang lab penelitian di bawah departemen, langsung ke UKK Langsung ke aja, gitu. LPM. Jadi ya saya senang banget sih gabung dengan dengan LPM, terhormat juga diundang sama Pak Kiki Feriko. Oke, berarti maaf, berarti gabung LPM itu setelah benar-benar langsung dilebur, langsung gabung di LPM ya. Mungkin boleh cerita Pak sejarah singkat ya LPM atau mungkin Bapak sendiri selama di LPM dulu sempat ngerjain apa aja gitu. Iya, di LPM itu sebenarnya dulu belum ada kajian digital economy and behavioral economics ya. Waktu itu terlibat lebih kepada ada studi-studi tentang waktu itu National Payment Gateway-nya Bank Indonesia gitu ya, kemudian ada financial institution. Dulu tuh belum ada kajian DB. Kemudian dari BOD sebelumnya pada saat itu ya Ibu Riatu gitu ya. Sepertinya ada ya pasarnya untuk digital ekonomi karena digital platform sudah mulai muncul ya kan. Gojek, Grab, ya Tokopedia, Shopee udah mulai muncul di 2016-an ya. Udah mulai muncul sedemikian sehingga kayaknya studi ini, kajian ini perlu dibentuk. Nah saat itu memang ya baru-baru ya kita klien utama kita tuh pertama kali itu untuk di DB itu adalah Tokopedia. Jadi sebenarnya nama DB sendiri kajian kita itu naik mungkin awalnya gara-gara memang kliennya dengan Tokopedia sih gitu. Anyways Pak, ini suatu yang saya penasaran sih karena kayaknya ini menarik karena saya rasa untuk masyarakat awam gitu ya, bayangan ketika diberikan kata ekonomi itu langsung kebayangnya keuangan, makroekonomi, fiskal dan lain-lain yang mana ternyata kita kalau yang udah di studi ini, maksudnya di lapangan ini ternyata nggak selalu tentang itu gitu ya. Bahkan saya punya saudara yang bingung kenapa misalkan ada ekonomi lingkungan. Nah, saya penasaran aja sih Pak, kenapa sih kita bisa masukin perspektif digital gitu dalam ekonomi gitu ya. Kayak misalkan kenapa kita harus bikin spesifik gitu. Misalkan untuk Tokopedia gitu tadi atau misalkan untuk Gojek atau Grab, kenapa harus ada kajian yang benar-benar khusus? Kayak kenapa itu misalnya tidak bisa masuk ke dalam arus yang udah di mainstream? Kenapa dia harus jadi cabang yang baru? Menurut Bapak gimana? Iya, jadi digital ekonomi ini kan sebenarnya memang tren baru ya, walaupun sebenarnya dari teknologinya enggak gitu. Kenapa kemudian ekonomi kan sebenarnya secara umum adalah ilmu tentang pengambilan keputusan gitu sebenarnya. Jadi kalau fieldnya itu sebenarnya varians aja, tapi intinya semua adalah kembali ke
pengambilan keputusan baik individu maupun juga kelompok gitu ya, group decision making atau individual decision making. Jadi kalau misalnya kita ngomongin banking atau monetary economics berarti kan keputusan bank sentral, ya kan. Kalau kita ngomongin tentang regional dan urban itu berarti keputusan untuk mengambil public transport atau enggak setiap hari. Jadi intinya sebenarnya sama sih, memang intinya adalah bagaimana agen ekonomi mengambil keputusan dan kemudian dia ekonomi mencoba menjelaskan perilaku atau fenomena ekonomi yang terjadi. Nah, kenapa perlu ekonomi moneter, ekonomi industri gitu ya? Karena memang ekonomi manusia gitu ya sebagai agen ekonomi itu luas sekali gitu dan memerlukan beberapa dimensi-dimensi khusus di mana kita harus ahli di dalamnya gitu, karena berbagai dari ilmu ekonomi ini memiliki terminologi yang memang harus dimengerti, dipahami batasan-batasannya, definisinya gitu ya. Sedemikian sehingga kita juga secara ekonom pada akhirnya terspesialisasi gitu loh. Oh, yang berbicara tentang pengambilan keputusan oleh perusahaan berarti mungkin harusnya ekonomi industri gitu. Sedangkan pengambilan keputusan di misalnya interest rate oleh bank sentral gitu ya, berarti itu ekonomi moneter gitu. Ya mungkin ada orang super gitu ya yang bisa memahami semuanya gitu, tapi biasanya secara garis besar kita akan dibedakan menjadi dua, orang mikro atau orang makro, walaupun kedua-duanya sebenarnya berbasis kepada individual decision making and group decision making gitu sih, Givari. Iya, tapi penasaran sih Pak, maksudnya in this case, maksudnya digital gitu ya, ini kan seperti yang kita udah bahas, mungkin kayak kita baru ngeliat kemunculan Gojek, Tokopedia, ya ride hailing, e-commerce semua itu 2015, 2016, tapi ya misalkan kenapa sih ini harus menjadi branch tersendiri gitu Pak? Kayak kenapa harus ada studi yang benar-benar fokus terhadap perkembangan teknologi misalkan dari perspektif ekonomi. Misalkan kayak tadi kalau industri maybe we already have it for centuries kayak gitu. Atau misalkan ya misalnya division of labor mikroekonomi itu sudah banyak, cuman kan cabangnya jadi makin banyak ya seiring dengan waktu. Tapi in this case dalam kasus ekonomi digital gitu dengan kemajuan segala jenis teknologi informasi saat ini, kayak kenapa ini kita harus fokus gitu? Kenapa kita harus punya satu ilmu ekonomi yang kita misalkan fokus dalam e-commerce atau ride hailing saat ini kayak gitu? Iya, sebenarnya ya digital ekonomi ini bisa aja dikuasai gitu ya oleh ekonom yang memang berfokus pada ekonomi industri dan mungkin juga ekonomi informasi dan teknologi gitu ya. Tetapi kenapa ini memiliki dimensi yang berbeda? Karena kita mengintegrasikan antara bisnis, industri juga dengan kemajuan teknologi. Nah, kalau saya misalnya orang mikroekonomi ya, berbicara dengan tentang digital ekonomi, itu sebenarnya jauh sekali ya. Di digital ekonomi itu dari core-nya sampai broad-nya, itu dari masalah paten gitu ya yang dihasilkan oleh perusahaan, inovasi, research and development, kemudian sampai digital platforms, itu harus dikuasai sebenarnya oleh digital ekonomi gitu. Berbeda dengan ekonomi industri. Ekonomi industri mungkin lebih ke persaingan antar industri, bagaimana efisiensi economies of scale, efisiensi produksi dan sebagainya. Nah, itu lebih ke seperti industrial organization kan. Berbeda dengan apa yang digital ekonomi. Walaupun pada akhirnya kita kembali ke efisiensi ekonomi ya. Tetapi tadi basis-basis ilmunya itu memang berbeda gitu. Misalnya juga ada namanya kita nanti ada network effect, dampak dari jaringan gitu kan ya. Itu juga kita harus pahami sebagai dual market misalnya antara platform dengan merchant-nya gitu ya. Itu tentunya berbeda dengan ekonomi industri yang secara konvensional gitu. Jadi sedemikian sehingga ya kalau memang orang ekonomi industri bisa gitu ya dengan cepat belajar, mungkin dia bisa juga memahami ekonomi digital. Tapi ekonomi digital itu begitu luasnya ya, sedemikian kita perlu mungkin ya untuk memisahkan itu dari ekonomi yang lain gitu. Dan kenapa kemudian misalnya kita harus menganalisis berbeda antara Tokopedia gitu ya dengan misalnya dampak ekonomi dari suatu perusahaan yang konvensional gitu ya. Sebenarnya sejauh ini ya alat yang digunakan sih sama aja gitu ya. Tapi kan kemudian dalam digital ekonomi pasti ada
hal-hal yang sangat berbeda gitu. Misalnya dampak dari suatu perusahaan konvensional itu biasanya berada pada lokasi atau regional tertentu gitu kan. Tapi kita ngomongin digital ekonomi gitu ya, merchant sama udah beda. Merchant sama pembelinya ada di mana gitu kan ya. Bahkan mungkin mereka bisa berhubungan antar negara gitu ya, antar lokasi yang kita belum bisa memahami secara benar bagaimana mereka bisa terhubung, bagaimana mereka kemudian bisa menilai kredibilitas dari suatu penjual gitu kan. Kalau di pasar konvensional kita tahu kita bertemu secara offline, kita tahu bahwa dia bisa dipercaya dengan barang yang bagus dan tidak, kalau enggak kita kebalikin. Tapi bagaimana kemudian misalnya terjadi kepercayaan kredibilitas antar merchant dengan pembelinya gitu di ekonomi platform gitu ya, di Tokopedia, Shopee dan lainnya gitu. Itu tentu memiliki dimensi yang berbeda gitu. Itulah kenapa kemungkinan kita akan memiliki analisis yang berbeda juga. Misalnya untuk merchant-merchant di awal ya, itu sangat penting membangun kredibilitas atau misalnya trust gitu ya. Kalau kita tahu ada artificial trust ya, dengan banyaknya review bintang 4 gitu ya. Itulah pada akhirnya jadi artificial trust di digital platform yang which is berbeda dengan trust yang terjadi di antara offline market. Kita kan kalau misalkan di e-commerce kita bisa tahu berapa yang udah beli, review udah apa. Kalau ke pasar ini kan kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu dan kita bisa langsung tahu, percaya tahu karena memang sudah trial and error di offline market kan. Gitu. Oke, jadi saya mau nanya aja sih, dari penelitian atau pekerjaan Bapak udah bisa melihat bahwa fitur-fitur yang ada misalkan ya let's say kayak tadi deh, sesederhana trust, review dan rekomendasi semuanya itu, apakah kayak platform digital sekarang itu mereka mencoba untuk menggantikan fungsi yang sama gitu, yang kalau misalkan ada di dunia nyata, misalkan kayak trust itu Pak, kayak apakah Bapak melihat itu di seluruh jenis platform digital kan, misalnya di keuangan, ride hailing, apakah itu semua sudah tergantikan? Iya, sebenarnya sih ini tergantung dari dari seberapa jadi kepercayaan itu ada dua ya, kepercayaan terhadap merchantnya, juga kepercayaan terhadap platformnya, iya kan? Yeah. Misalnya kenapa kita memilih platform yang ini dibandingkan platform yang lain, jadi ada kepercayaan terhadap platformnya. Satu lagi kepercayaan terhadap merchantnya atau di mana kita membeli barang kan. Nah biasanya kalau untuk awal-awal gitu ya, kita tuh lebih bergantung kepada kepercayaan yang sifatnya informal. Jadi network kita di sosial media, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, kita membeli dan menjual mungkin percaya karena udah tahu ya, informal networks gitu ya. Tapi once kita mau, misalnya kita merchant, kita mau memperluas jaringan pasar kita, kita tuh harus membuat orang-orang yang tidak benar-benar tahu tentang kita untuk membeli barang kita kan, gitu. Pada akhirnya ya mungkin memang pada akhirnya tidak cukup social commerce dengan WhatsApp, tapi juga harus ke informal digital platform seperti Tokopedia dan Shopee gitu ya, dan Lazada dan sebagainya gitu. Dimana memang platform ini pertama kredibel. Ya, kemudian mereka punya instrumen-instrumen untuk menetapkan bahwa misalnya status merchant, apakah dia bisa dipercaya atau enggak. Jadi ada status kayak power merchant ya kan, atau official merchant dan sebagainya, yang menegaskan bahwa ini adalah merchant yang memang bagi platform ini adalah bisa dipercaya, dan kemudian juga ada reviews dari pembeli, bintang 4, bintang 5 dan sebagainya. Gitu. Saya juga penasaran sih Pak, dengan seluruh kemajuan sektor digital, sektor ICT yang sangat pesat ini kan semua orang lah ya udah merasakan gitu manfaatnya, bahkan misalkan orang tua, anak-anak gitu, mungkin mereka udah pegang gadget juga bahkan semuanya sekarang. Cuman saya penasaran bahwa dari kemajuan sektor ICT ini, saya rasa ada winners and losers ya Pak selama ini. Misalkan dengan kemajuan ride hailing nih Pak, ojek pangkalan misalkan tersingkirkan. Terus misalkan dengan adanya e-commerce, orang mulai jarang gitu ya untuk langsung datang ke retail offline. Nah, saya penasaran sih Pak, dengan kemajuan ya mungkin 5, 10, 20 tahun ke depan lagi kita akan melihat kemajuan yang makin kita nggak kebayang lah. Kayak AI mungkin bahkan kita 2 tahun lalu nggak kebayang gitu bahwa kita bisa nge-generate satu essay dengan hanya satu prompt aja. Nah, kalau Pak Cekal sendiri nih Pak, dari Bapak melihatnya, kemajuan sektor digital ini akan membawa Indonesia kemana sih Pak?
Iya, jadi kekhawatiran Givari ini karena kekhawatiran banyak orang ya, bahwa teknologi advancement itu selalu dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap terutama labor ya, pada tenaga kerja gitu kan ya. Itu apa yang disebut dengan disrupsi, ekonomi disrupsi. Padahal kan kita udah tahu ya Sumviter ya, kita tahu ada creative destruction dan sebagainya yang selalu membuat ekonomi menjadi lebih baik ya dengan inovasi dan research and development gitu. Sebenarnya saya sering sekali menjawab dengan anekdotal aja gitu. Jadi ketika tahun 94 ya, Garry Kasparov sebagai world champion catur dikalahkan oleh Deep Blue tahun 94, berarti pada saat itu harusnya it's a death of chess gitu kan. Tapi apa yang terjadi justru pemain catur malah makin banyak setelah itu. Jadi it doesn't mean bahwa pertama teknologi advancement itu nggak pernah ada yang baru ya. There is nothing new under the sun gitu, ya kan. Dampak teknologi yang dulu diekspektasikan akan mengurangi labor, misalnya telepon, ya kan, handphone, ya kan, termasuk dengan otomasi dan robot. Tapi kan itu sampai saat ini tidak terjadi masif pengangguran terjadi di dunia gitu ya akibat penemuan dari telepon atau Morse code or anything gitu kan. Nggak pernah terjadi, akan selalu ada penciptaan tenaga kerja baru. Kalau bagaimana kalau nanti misalnya robot-robot ini mengerjakan apa yang dikerjakan oleh manusia, berarti menurut saya manusia akan mengerjakan apa yang manusiawi gitu, yang tidak akan bisa dilakukan oleh robot. Tadinya saya pikir mungkin ya manusia ya udah fokus aja mungkin lebih ke sastra, menjadi pelukis, ya kan, bikin puisi gitu loh. Biarin aja robot kerja di pabrik sendiri gitu kan. Tapi makin bisa ngerjain hal-hal yang tersier, lebih tersier dan lebih manusiawi gitu. Ya udah we do our relationship aja seperti that, let's the robot do gitu. Cuma memang concernnya adalah nanti lebih kepada inequality. Karena nanti income akan berakhir atau diperoleh oleh pemilik robot gitu kan. Itu aja sih, bukan labor, karena labornya udah nggak dapat. Nah itu yang paling lebih dikhawatirkan sih menurut saya. Gimana kemudian inequality itu bisa terjadi. Jadi pemilik informasi, pemilik robot akan menguasai aset dan kekayaan kan. Nah itu mungkin yang perlu yang menurut saya kecenderungan itu nanti lebih kepada ya bagaimana kemudian pemilik kekayaan ini kayak Jeff Bezos atau Bill Gates gitu melakukan donasi sih ya, donasi filantropi untuk kesejahteraan dunia gitu, bahkan untuk inovasi seperti vaksin dan sebagainya gitu. Kalau itu tetap di-maintain, sebenarnya kita nggak perlu khawatir sih bahwa pemilik robot ini bukan seorang yang sebaiknya ya dalam arti kata dia tidak rakus ya, dia akan selalu melakukan filantropi untuk adjustment dari penyesuaian dari inequality tersebut. Sebenarnya itu sih yang lebih saya khawatirkan daripada tidak ada pekerjaan sih. Jadi pekerjaan bakal selalu ada ya Pak? Pekerjaan bakal selalu ada. Oke, tapi ya benar juga sih. Kalau kita mikirin industrial revolution di awal gitu, mesin tenun juga banyak kaum Luddites gitu, kereta api dan sebagainya. Iya, selalu ada gitu ya. Iya. Ini sih Pak, saya mungkin balik lagi sedikit ke background Bapak ya sebagai peneliti gitu, dan Bapak kan bertahun-tahun gitu ya di dalam lingkungan UI, dalam lingkungan akademisi. Nah, saya penasaran aja sih dengan Bapak ngelihatnya penelitian ekonomi di Indonesia itu kita udah berkontribusi sejauh apa sih sebenarnya terhadap pembangunan Indonesia? Never mind global. Kita ngomongin di level Indonesia, sudah serelevan apa sih kita selama ini? Iya, jadi kan LPM sebenarnya kan sudah ada dari tahun 1950-an ya. Waktu itu memang lebih banyak mengerjakan studi-studi dari pemerintah gitu. Kemudian di tahun 1968 sekitar ya, 1968 atau akhir 60-an, LPM menjadi mandiri dan independen gitu ya. Karena bagaimanapun juga memang dibutuhkan lembaga independen dari pemerintah untuk bisa mengkontrol dan mengevaluasi kebijakan pemerintah gitu. Dan sejak saat itu saya pikir ya, kebijakan pemerintah sudah banyak dievaluasi oleh LPM dan juga lembaga-lembaga lainnya gitu. Jadi lembaga-lembaga penelitian itu sangat penting, urgent keberadaannya, karena sebagai institusi yang
bebas, mandiri, independen untuk melakukan evaluasi kebijakan pemerintah dan bagaimana kemudian pemerintah bisa memformulasi kebijakan yang juga ideal kan. Makanya pada akhir-akhir abad ya recent trendnya di akhir dekade ini adalah impact evaluation atau evaluasi dampak gitu. Kita tahu golden rule-nya adalah memakai RCT ya, randomized control trial gitu. Bagaimana kemudian nanti government bisa yakin bahwa kebijakan yang diambil gitu ya adalah kebijakan yang memang efektif untuk mencapai outcome dan impact tertentu. Nah, jadi kalau dibilang bagaimana kontribusinya sudah sangat luar biasa. Karena saya nggak kepikiran bagaimana kemudian kebijakan pemerintah bisa efektif dan ideal tanpa adanya lembaga penelitian yang independen gitu, yang bisa mengevaluasi mereka dan bisa membantu mereka gitu, yang mengukur atau mengestimasi dampak dari kebijakan yang belum terjadi gitu, atau yang bahkan sudah terjadi diambil oleh pemerintah. Tapi kedepannya dari Pak Cekal sendiri ngeliat nggak sih ada tantangan atau mungkin hambatan lah bagi peneliti Indonesia gitu ya, khususnya peneliti Indonesia untuk ya tetap berkembang sebagai peneliti gitu, gimana ya? ini agak susah ngebahas ini, cuman personal ya. ngelihatnya tapi ada nggak sih tantangan gitu untuk penelitian ekonomi di Indonesia untuk flourishing, untuk tetap bertahan gitu ya, kayak ada nggak sih tantangan, atau kita mungkin ya demand untuk kita akan selalu ada gitu, demand untuk penelitian ekonomi akan selalu ada atau tidak? Iya, jadi yang dikhawatirkan adalah nanti jangan-jangan tidak dibutuhkan lagi peneliti ekonomi gitu ya. Kalau dilihat dari dampak artificial intelligence ya, itu sepertinya penelitian ekonomi itu termasuk yang paling belakangan kayaknya ya, untuk bisa hilang gitu ya jenis pekerjaan ini. Kenapa? Karena memang ekonomi itu kan sebenarnya social science ya. Dia bukan kuantitatif, bukan deterministik gitu ya. Ini gabungan antara sosiologis, psikologi, ya sosiologi, antropologi, ya kan, sama psikologi gitu. Dimana kita tuh objek kita tuh manusia gitu kan. Bukan objek kita bukan bintang-bintang atau apa senyawa kimia dan sebagainya yang sangat bisa diprediksi gitu. Sedemikian sehingga penelitian ekonomi akan terus berkembang atau tumbuh dengan berjalannya perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekonomi. Perubahan-perubahan dalam bagaimana manusia sebagai agen ekonomi memutuskan keputusan ekonomi gitu. Iya kan? Yang which is menurut saya ya artificial intelligence mungkin juga butuh waktu untuk mengadapt itu semua gitu. Tetap aja nanti yang memformulasikan AI-nya itu adalah ekonom juga gitu. Nah, jadi nggak pernah ada tuh kita sangat terbuka ya, ekonom sangat terbuka bahwa teori-teori ekonomi itu tidak akan berlangsung lama gitu ya. Dia harus terus dibutuhkan refinement dari teori. Bahkan mungkin dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, dalam 20 tahun ya. Kita tahu bahwa udah lumayan banyak teori-teori yang obsolete ketika perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi itu termasuk decision making dalam digital ekonomi itu berubah gitu. Jadi selalu ada refinement dari teori ekonomi dan berarti kebutuhan terhadap ilmu ekonomi akan terus berkembang ya. Kita nggak ada kayak fisika gitu ya, misalkan Iya, teori 400 it's already tahun been proven gitu kan. Iya, 10. Even yang fisika aja sendiri masih terus ya, akhirnya mereka mencari dark matter ya, sesuatu yang memang apa ya, nggak tahu lah, kita nggak bisa tahu lah apa gitu ya itu pada apa. akhirnya gitu. Oke. Nah, nyambung dikit, saya mau minta tolong Pak Cekal bayangin, misalkan peneliti itu kan ada yang pensiun, ada yang baru lulus, misalkan. Ada yang pensiun, ada yang baru lulus. Oke. Bayangin misalkan peneliti yang pensiun 100. Peneliti yang masuk 100. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Biasanya pasti peneliti yang masuk lebih banyak gitu ya. Peneliti ekonomi ini jauh lebih banyak lah. Menurut Pak Cekal, kita masih butuh nggak sih lebih banyak ekonom di Indonesia? Oke, jadi dulu ya, jujur ya, bukan jujur ya, memang faktanya bahwa alumni dari ilmu ekonomi itu sedikit sekali dulu kan. Bahkan jurusan ilmu ekonomi mungkin punya mahasiswa yang
studinya tuh cuma mahasiswanya tuh cuma sekitar 20, 15 gitu ya. Baru sekitar 90-an akhir tuh mungkin naik ke 60 dan pada 2000-an sekitar 100 gitu. Nah, pertanyaannya apakah peneliti ekonomi kemudian diabsorb? Berarti memang diabsorb selama ini gitu loh. Jadi kita tahu bahwa peneliti ekonomi pada saat itu berarti kekurangan, ya kan, excess demand, ya kan, di mana Bappenas mungkin butuh, Bank Indonesia butuh, Kementerian Keuangan butuh. Pada akhirnya ya sangat sulit tuh mendapat analisis ekonomi. Walaupun mungkin juga demandnya masih jadi pertanyaan ya, peneliti ekonomi itu apa sih gitu. Tapi di akhir-akhir di awal-awal tahun 2000-an itu kan udah mulai ketika krisis ekonomi kemudian ya, bahwa sebenarnya ya peneliti ekonomi yang melihat dampak ekonomi termasuk juga bagaimana formulasi kebijakan yang benar, menentukan exchange rate, kita mau fix exchange rate atau floating exchange rate, itu sangat dibutuhkan oleh negara gitu kan, oleh pemerintah gitu. Dan pada akhir 2000-an juga saya mengamati bahwa penelitian ekonomi gitu ya ternyata juga dibutuhkan oleh swasta pada akhirnya. Kenapa? Karena swasta harus merespon kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi mereka harus tahu, harus paham pemerintah, bagaimana pemerintah memutuskan kebijakan. Pada akhirnya mereka membutuhkan analis ekonomi kan. Nah, termasuk juga pada saat digital ekonomi ya. Sekarang digital platform misalnya Amazon itu udah banyak sekali tuh mengambil Ivy League economic student sebagai analisis mereka. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya kembali kepada keputusan ekonomi kan. Bagaimana mereka bisa mempredik agen ekonomi membuat keputusan. Nah, sedemikian sehingga justru sekarang kayaknya ekonomi udah mulai malah mengalami masa kemasan gitu. Gitu karena udah baik pemerintah maupun swasta memiliki kebutuhan terhadap penelitian ekonomi. Jadi yang bisa saya simpulin, semakin banyak agen ekonomi kita ya Pak, /manusia /perusahaan, terus sebenarnya demand akan ekonom tuh akan terus tinggi. ada, selalu ada dan selalu apalagi bertambah. Kemudian ada perubahan mendasar dari bagaimana mereka membuat keputusan. Ya. Nah, tapi ini Pak Cekal kan sempat jadi kepala departemen ketua program studi. Ketua program studi. Salah. Maaf ini. Ada sama Mafid. maaf. Kak Prodi, Pak. Oke. Yang Bapak lihat sejauh ini, maksudnya bertahun-tahun sebelumnya gitu, Bapak ngelihat mahasiswa dari tahun ke tahun. Ada nggak sih mungkin concern gitu kayak apakah mereka benar-benar semua akan jadi peneliti ekonomi atau enggak gitu, atau misalkan mereka akan bail out gitu bahkan dari ekonomi, atau misalkan jadi peneliti cuman ya banyak yang nggak kebayang jadi akademisi gitu. Ada nggak sih Pak concern Bapak selama ini yang mungkin pengen banget disampaikan gitu di sini? Iya, jadi itu sebenarnya bukan pertentangan ya, diskusi kita di Departemen Ilmu Ekonomi termasuk di fakultas. Apakah program studi sarjana gitu ya ilmu ekonomi itu menghasilkan yang ready to use, siap untuk digunakan, atau ready to train, siap untuk dilatih gitu kan. Ya yang mana? Ya kan. Nah, kita berpikir bahwa S1 itu sebenarnya bukan ready to use gitu. Makanya kita kemudian membekali mereka dengan misalnya critical thinking. Gitu, critical thinking, kemudian bagaimana mereka bisa bekerja sama, ya kan, bagaimana kemudian mereka bisa berbahasa Inggris, kemudian mereka melakukan analisis empiris gitu. Karena kenapa? Di daerah di masa-masa ekonomi digital ini itu adalah skill yang paling dibutuhkan ya, termasuk dari World Economic Forum bilang nanti di 2030 itu critical thinking gitu ya, bagaimana kita integrative thinking, itulah yang dibutuhkan untuk seseorang berhasil dalam pekerjaannya. Jadi sebenarnya program studi ilmu ekonomi memang kalau kita lihat semakin lebih kepada skills menganalisis. Saya pernah dapat info gitu ya dari Bank Indonesia bahwa sebenarnya kalau untuk menganalisis gitu ya sarjana dari ilmu ekonomi itu sungguh lebih tinggi lah dibandingkan misalnya yang lulus dari sains kayak fisika gitu ya. Walaupun orang fisika, orang computer science ada di BI kan. Itu kalau disuruh analisis data dan sebagainya, interpretasi terhadap data lebih jago
ilmu ekonomi. Cuma memang ketika masalah coding, masalah R gitu, Hal-hal bagaimana kemudian technical banget lah. big data dan sebagainya itu memang kalah. Jadi sekarang bagaimana kita membuat komprehensif aja skillsnya. Selain tadi ya kita dorong terus, kita pertajam terus analytical thinking, kita juga mereka punya kemampuan untuk bisa melakukan coding gitu. Nah, dan saya juga berharap sebenarnya bukan cuma coding dan yang lebih kuantitatif ya, tapi juga yang kualitatif. Karena boleh jadi yang masuk ke ekonomi itu tidak hanya berasal dari IPA, tapi juga ada dari IPS. Nah, ini yang agak sering kelupaan nih, bahwa ekonomi itu social science. Sedemikian sehingga di Indonesia itu sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya historians, economists. Ya. Ekonomi sejarah tuh hampir nggak tahu siapa orangnya. Ada kayak Bu Yohana ya. Bu Yohana atau Kianwi ya. Itu kan ekonomi sejarah ya. Bagaimana kita bisa belajar dari sejarah, bagaimana kita bisa menganalisis dokumentasi yang terjadi di tahun 40-an, 45-an ya. Kenapa kemudian bentuk dari ekonomi Indonesia seperti sekarang? Saya nggak tahu kenapa kemudian misalnya mobil-mobil Jepang bisa menguasai. Apa yang terjadi di aftermath Independence Day misalnya. Itu kan sebenarnya kita butuh ekonomi yang dari sisi kualitatif ya, ekonomi sejarah gitu. Yang boleh jadi anak-anak IPS kita tuh nggak terlalu kuat di kuantitatif. Makanya kita juga memberikan juga tuh kemampuan-kemampuan itu di ekonomi sejarah Indonesia gitu. Jadi kita memang tidak berharap mereka selalu akan jadi peneliti ekonomi. Karena untuk jadi peneliti ekonomi mereka harus S2, kemudian jadi S3 gitu. Nggak cukup menjadi peneliti ekonomi dia bilang peneliti dengan S1. Nah, jadi ketika dia peneliti S1, ketika dia lulus dari program sarjana ilmu ekonomi, kita akan membiarkan mereka untuk di-train dengan siapapun. Dari finance, dari digital platforms, dari manapun ya. Kemudian mereka akan menjadi apapun gitu. Yang pasti sih mereka kemungkinan akan jadi analis, walaupun bukan penelitian ekonomi. Interesting. Ya, karena saya mempertanyakan ini karena banyak teman-teman saya yang kasarnya kita bilang murtad lah, kayak gitu. Itu kan mulai atau bisa juga ya, mereka bisa jadi pengusaha ada juga gitu ya. Karena di kita kan juga selain tadi ya critical thinking ya, kita juga ada namanya leadership and entrepreneurship ya, udah mulai digalakkan gitu. Oke, mungkin Pak Chaikal ada harapan terhadap penelitian ekonomi di Indonesia, mungkin buat LPM juga nggak apa-apa, penelitian ekonomi di Indonesia, peneliti ekonomi, ada nggak sih Pak harapan Bapak gitu ke depannya ngelihat ya goals Indonesia, misalkan Indonesia Emas 2045, NZI dan lain-lain, Bapak pribadi ada harapan nggak Pak? Iya kan sebenarnya hasil dari analisis ya, bagaimana kita bisa berhasil dari negara ya untuk lolos dari middle income trap gitu ya. Di 2045 itu kita membutuhkan economic growth sekitar bahkan 7% ya. Ada yang bilang 6% tapi ya mungkin 7%. Sekarang 5%. Nah, gap dari 2% ini apa gitu ya. Gap dari 2% ini kemungkinan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ya untuk meningkatkan industri gitu ya. Industri atau manufaktur ya. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa digital ekonomi ya, digital platform ini kan penting juga untuk untuk menjadi engine of growth. Walaupun masalahnya adalah digital ekonomi di Indonesia lebih ke banyak sebagai konsumen gitu. Kalau ditanyakan kita sebagai konsumen dari digital ekonomi, padahal memang ya di core-nya itu ada kelemahan gitu, bahwa kita tuh kalau di core dari digital ekonomi itu adalah sebenarnya innovation and research and development, di mana kita tuh sangat kecil di sana gitu, ya kan, sangat ketinggalan. Bagaimana kita kemudian jadi produsen dari digital ekonomi gitu sekarang, ya kan, ini juga terkait dari nanti manufaktur dan sebagainya. Tapi menjadi produsen digital ekonomi itulah sebenarnya yang juga bisa menjadikan kita jadi mungkin ya bisa menambah sekitar 0,5 atau 1% pertumbuhan ekonomi gitu. Cuma masalah ini kayaknya fundamental yang sulit untuk dirubah ya dalam mungkin dalam 5-10 tahun, gimana kita bisa meningkatkan research and development. Termasuk misalnya ya UMKM naik kelas. UMKM naik kelas itu. UMKM bisa naik kelas itu kalau mereka melakukan product differentiation. Ya kan? Ketika produknya masih homogen, mereka akan stay di perfect competition. Mereka akan stay di mungkin di mikro dan kecil kan.
has to do with skill Iya, juga dia nggak sih, harus merubah, menginovasi produknya gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah tuh misalnya bisa mengindus atau mendorong environment ekosistem untuk melakukan inovasi. Saya nggak tahu tuh bagaimana ya, maksudnya bagaimana kita bisa punya UMKM yang melakukan inovasi, karena inovasi itu mahal. Apakah pemerintah harus mensubsidi gitu kan? Kalau di Jepang kan mereka mensubsidi ya dari UMKM untuk melakukan inovasi. Oke. Sebelum kita menutup obrolan kita sore ini, mungkin ada one-liner atau kalimat penutup dari Pak Cekal? Barangkali, Pak? Untuk para peneliti atau para yang baru lulus dari sarjana ilmu ekonomi ya, atau mungkin sedang jadi peneliti muda gitu ya, yang mungkin memandang dosen sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan gitu. Ini saya munculkan karena beberapa wawancara saya dengan calon OPB di LPM ya, yang bilang kalau jadi dosen mungkin masih so-so Pak, tapi kalau jadi peneliti yes gitu ya. At the end of the day gitu ya, pada akhirnya ya, peneliti di Indonesia, kalau Anda jadi peneliti Indonesia atau akademisi di Indonesia, Anda harus punya afiliasi gitu. Kalau sebetapapun hebat Anda di World Bank, sebetapapun hebat Anda di UNDP, one day Anda akan merindukan punya afiliasi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan afiliasi itu hanya diperoleh kalau Anda punya track tenure di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia gitu. Sebetapapun hebatnya Anda, coba siapa aja Anda tunjuk, mungkin yang sudah senior pada akhirnya ingin berada di afiliasi itu gitu. Mungkin itu aja. Jadi coba jangan present bias gitu ya. Coba lihat ke masa depan, lebih ke mana ya, future-nya gitu ya. Karena ya itu yang terjadi ya. Beberapa mungkin yang sudah memperoleh segala-galanya pada akhirnya ingin kembali ke kampus. Mungkin itu aja Givari untuk anak-anak muda kita. Makasih. Ya, itulah Pak Cekal Nur Yakin, Kepala dari LPM FEB UI. Obrolan sore ini sungguh menyenangkan dan inspiratif. Jangan lupa untuk subscribe langsung ke YouTube LPM FEB UI, dan juga follow Instagram dan Twitter, dan juga LinkedIn dari LPM FEB UI. Dan berakhirlah episode podcast dari Teliti Ekonomi yang kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.